Di sebuah desa di tanah Bali, terdapat seorang perempuan bernama Desa Putukari. Seorang wanita lemah lembut, namun memiliki jiwa yang kuat. Sosok pemberani yang gemar menari. Ketika Desa Putukari sedang menari arja, hal itu dilihat oleh pemuda bernama I Gusti Ngurah Rai. Mereka berdua memadu kasih hingga pemuda itu menggalakkan 1000 cara demi mempersunting desa karena ia sudah lama jatuh hati kepadanya. Dan mereka pada akhirnya pun menikah. Desak, sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah jatuh cinta denganmu. Jadi, segala kekuranganku menjadi manusia, mau kau menerima aku menjadi pendamping hidupmu? Saya, Desak Putusari, dengan penuh ketulusan hati saya menerima menjadi pendamping hidupku, Bli. Bli, izin pamit ya pergi ke Jogja untuk melaksanakan tugas. Desak jaga diri baik-baik ya. Bli pasti akan pulang ke Bali. Enggak, Bli. Sebenarnya Desak khawatir, tetapi untuk negeri ini Desak akan selalu dukung dan doakan terbaik untuk Bli. Bli izin pamit ya. Enggak, Bli. Alun-alun ya. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia. Sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Tut bunga. Tolongin je bibinya sama mboknya napat di Natanggi. Enggih, Biang. Ini Tut Bunga kemana aja dari tadi? Sini bantuin Bibi sama Mbok bersih-bersih. Iya, ini Tut Bunga kemana aja dari tadi? Sini bantuin kami. Di kamar tadi, Mbok. Oh iya, tunggu. Sekarang Tut ambil sapu dulu, nggih. Ini udah selesai ya ikatannya. Udah cantik banget loh ikatannya ini. Wah, bagus banget. Makasih ya, Mbok. Iya. Ketut sama Komang udah selesai belum? Belum, Mbok. Ini nilamnya lama sekali. Sabar, Man. Ini udah mau selesai. Ayo, cari tempat perlindungan, ayo. Pasukan Belanda kemari, semua cepat cari perlindungan. Kalian masih diam. Jika kalian ingin selamat, segera cari tempat perlindungan. Campur ikut kami. Ayo, cepat, ayo. Astungkaraya ya, negara kita udah bebas dari penjajahan Belanda. Iya, kalau tidak mungkin kita akan dijajah mereka. Iya, pasti kita masih tersiksa. Bersyukurnya kita. Ada beras lagi nggak yang mau diayak? Nggak ada sih, udah selesai. Ya udah, yuk beberes. Ayo. Kenapa kalian masih di sini? Memangnya ada apa? Kalian kenapa? Ada Belanda. Apa? Biang. Kenapa nggak? Kamu kenapa panik? Coba tenang dulu. Tadi pasukan Belanda sudah menginjakkan kakinya di sini. Bapak, kita harus selamatkan diri.
kalau bisa kita melarikan diri. Mulai hari ini semua pulau ini adalah milik kami. Wah, ha, 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 ha. Mari kembali ke markas. Siap, Jenderal. Hah? Ada apa ini? Siapa yang sudah melakukan semua ini? Ini pasti ulah Belanda, Pak Rai. Lihat Rai, itu bendera Belanda Rai. Belanda kurang ajar. Mereka pasti datang untuk menjajah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kembali ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali. Karena isi dari perjanjian Linggarjati adalah mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud komandan surat dari pusat. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenang, ini juga pasti ulah Belanda. Mereka ingin memecahkan kita. Tapi ingat, jiwa dan raga tetap Indonesia. Kita harus buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kita harus mencari cara agar monyet Bali itu bergabung dengan kita. Kenapa harus bergabung dengan kita? Mereka kan cuma berguna sebagai lap sepatu kita. Iya, tidak ada untungnya bagi kita. Itu namanya strategi bodang. Sudah, saya tidak ingin kalian berantem di sini. Kalau Pulau Bali sudah ada di tangan kita, kita lebih mudah untuk menyerang Indonesia dari bagian timur. Oh, kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Apa yang kalian sebut membujuk? Jika seperti itu, para monyet Bali itu akan lebih mudah menyerang kita. Jenderal, bagaimana kalau Jenderal melakukan ancaman kepada pemimpin mereka agar mereka takut dan mau bergabung dengan kita? Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Oke, ide yang bagus. Kalau begitu saya akan menemukan mereka dengan surat. Mana suratnya? Mana talinya? Kita harus mempercepat pengiriman surat ini agar mereka tahu bahwa mereka yang harus tunduk kepada kita. Betul. Ayo bergegas ke markas mereka. Tidak! Ada apa, Komandan? Mereka ingin mengajak kita untuk membentuk negara Indonesia Timur. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka pikir kita pengkhianat. Kurang ajar sekali mereka. Belanda bajingan, berani-beraninya mereka. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan kepada pusat di Yogyakarta. Karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Hei kau, kemari. Berikan ini kepada Belanda. Ini adalah surat balasan untuk mereka. Siap, Jenderal.
Ngapain kamu di sini? Kamu kan pasukan kami. Saya Diam! Kamu jangan lihat ke sini. Ayo kita bawa dia ke jenderal. Ayo. Jenderal, kita udah menemukan monyet ini. saya hanya menjalankan tugas untuk memberikan surat ini. Jadi kau sudah menjalankan tugasmu. Saatnya aku yang menghabisi dia. Jalan. Duduk. Kau sudah siap? Siap. Jangan diam. Belanda kurang ajar. Di mana keparat-keparat itu? Kau cari ke sana. Kamu juga dorang, cari ke sana. Cepat. Kalian ngapain? Ngapain kalian? Berlutut. Perdom, para monyet Bali itu sudah kurang ajar sama kita. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan mereka. Bagaimana kalau kita serang balik saja mereka, Jenderal? Nah, itu ide yang bagus. Mari kita sergap mereka. Siap, Jenderal. Aduh Mbok, hati Desa sangat tidak tenang. Desa khawatir bagaimana keadaan beliku setelah keadaan porak-poranda seperti ini. Tenanglah Desak, untuk saat ini kita hanya bisa berdoa agar semuanya tetap aman. Dan aku yakin suami Mbok akan pulang ke rumah dengan selamat. Parai. Ada apa? Sepertinya Belanda menyerang desa kita, Pak Rai. Hah? Bagaimana bisa? Sepertinya pasukan mereka semakin banyak, Pak Rai. Iya, bahkan lebih dari pasukan kami, Pak Rai. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita harus tetap melawan. Yakinlah kalian semua bisa mengalahkan mereka. Dan silahkan kalian berjuang sampai titik darah penghabisan. Siap, Jenderal. Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan perjalanan panjang ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Siap perang! Ayo serang penjajah itu! Ubutan! Ubutan! Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Katakan apa yang ingin kau katakan. Ubutan! Perang sampai habis, atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margerana. Malam itu, pada 20 November 1946 di Marge,
adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.